Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah, NIM T 2019-1061 dari kelas PAIA 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan isi makalah saya yang berjudul Penggunaan Metode Safinda dalam Terjemah Al-Quran, yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terjemah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI. Oke, di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan beberapa pembahasan. Yang pertama, konsep dari metode Safinda dan terjemah Al-Quran, dan yang kedua tentang sejarah metode Safinda, kemudian yang ketiga tentang prinsip cara belajar mengajar metode Safinda, dan yang keempat itu tentang tahapan-tahapan metode Safinda, dan yang kelima tentang kelebihan dan kelemahan metode Safinda, dan yang keenam itu tentang faktor pendukung dan penghambat metode Safinda, dan yang terakhir itu tentang contoh dari metode Safinda. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama tentang konsep metode Safinda dan terjemah Al-Quran. Di sini ada dua pembahasan tentang metode Safinda itu sendiri dan tentang terjemah Al-Quran. Nah, metode Safinda. Nah, sebelum kita mengenal metode Safinda itu apa, kita harus tahu metode itu apa, pengertian metode itu apa gitu. Metode ada di makalah saya itu ada beberapa pendapat dari para ahli yang mengemukakan tentang apa itu metode. Nah, metode dapat disimpulkan bahwa metode itu merupakan suatu cara yang digunakan oleh pendidik atau guru dalam menyampaikan materinya kepada peserta didik sesuai dengan jenis materi yang akan diajarkan, sehingga tujuan itu dapat tercapai, tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai gitu. Kemudian metode juga sangat dibutuhkan, sangat diperlukan dalam pembelajaran terjemah Al-Quran. Contohnya ketika dalam menerjemahkan Al-Quran. Jadi perlu tuh cara yang tepat dalam menyampaikan materi tentang menerjemahkan Al-Quran kepada peserta didik sehingga dapat dipahami, dapat dipelajari dengan baik gitu. Kemudian metode Safinda. Metode Safinda itu merupakan suatu metode dalam menerjemahkan Al-Quran dengan mengartikan kata per kata terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan merangkai sebuah kalimat gitu. Itu metode Safinda. Kemudian pembahasan yang kedua dari konsep ini adalah terjemah Al-Quran. Nah, terjemah secara etimologi ya itu berasal dari bahasa Arab tarjama yutarjimu, yang berarti mengartikan, menafsirkan gitu. Kemudian secara terminologi terjemah itu merupakan suatu kegiatan manusia dalam memindahkan bahasa asal ke bahasa yang dituju. Kemudian kalau terjemah Al-Quran itu apa? Terjemah Al-Quran itu suatu kegiatan manusia dalam memindahkan atau mengalihkan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab ke bahasa yang dituju, yaitu bahasa ibu dari si penerima informasi gitu. Seumpama di Indonesia ini kan masyarakatnya tidak terlalu tahu atau paham tentang bahasa Arab, jadi gak mengerti artinya itu apa gitu. Jadi muncullah terjemahan itu. Nah, terjemahan itu dari bahasa Arab ke bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia gitu. Jadi si yang belajar terjemah Al-Quran itu jadi paham, oh artinya ini, oh ini gitu, jadi paham. Kemudian adapun tujuan dari terjemah Al-Quran itu adalah untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan dari bahasa asal ke bahasa yang dituju gitu, sehingga yang belajar itu paham mengenai makna tersebut gitu. Kemudian kan kitab Al-Quran itu kan
merupakan kitab yang sempurna, kitab suci yang sempurna. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, dari aspek akidah, ibadah, muamalah, ekonomi, pokoknya seluruh aspek kehidupan manusia itu sudah ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi ketika ada terjemahan Al-Quran, yang mempelajarinya itu paham dan mengerti, jadi dapat suatu petunjuk sehingga tidak tersesat dalam menjalani kehidupan gitu. Jadi sudah ada pedoman-pedoman di dalam Al-Quran. Kemudian dalam terjemah Al-Quran ini ada beberapa pembahasan lagi, yaitu tentang jenis-jenis terjemah Al-Quran, kemudian syarat penerjemah Al-Quran, dan hukum menerjemahkan Al-Quran gitu. Jadi yang pertama tentang jenis-jenis terjemah Al-Quran. Para ulama mengklasifikasikan jenis-jenis terjemah Al-Quran itu menjadi dua, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Adapun terjemah harfiah itu merupakan suatu terjemah Al-Quran dengan arti kata per kata. Jadi si penerjemah ini memahami makna perkata terlebih dahulu, kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat yang intinya itu sama gitu, maknanya sama. Kemudian kalau tafsiriyah, terjemah tafsiriyah ini merupakan suatu penerjemahan yang ditambahkan keterangan dari si penerjemah gitu. Jadi tetap berdasarkan makna asli, tetapi kayak dikasih pemahaman dia tentang itu gitu. Jadi ada tambahan keterangan dari si penerjemah, tapi makna aslinya itu sama gitu. Dan ada syarat-syarat seorang penerjemah Al-Quran. Yang pertama, seorang penerjemah itu haruslah muslim. Kemudian syarat yang kedua, seorang penerjemah harus memiliki sifat adil dan sifat fiqh, atau dengan kata lain dapat dipercaya. Kemudian seorang penerjemah itu juga harus memiliki kemampuan di bidang bahasa penerjemahan, baik dari susunan kosakata maupun dalam penulisan. Kemudian juga harus memiliki kemampuan dalam itu di bidang tafsir, kemudian di bidang bahasa Al-Quran dan terjemahan, dan memiliki kemampuan dalam menguasai gaya bahasa dan itu bahasa terjemahan Al-Quran. Dan hukum menerjemahkan Al-Quran. Nah, banyak para ulama yang berpendapat tentang hukum dalam menerjemahkan Al-Quran dapat diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang hukumnya boleh dan ada hukumnya tidak boleh. Nah, hukumnya yang boleh, hukumnya boleh menerjemahkan Al-Quran yang dimana para ulama itu berpendapat dengan diperkuat alasan bahwasanya dalam bahwa menerjemahkan Al-Quran itu perlu, karena makna yang terkandung dalam Al-Quran itu harus dapat tersampaikan dengan baik kepada si penerima informasi, yaitu khususnya umat muslim gitu. Jadi kan di orang-orang di dunia ini, khususnya muslim, itu juga tidak tahu, tidak paham bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab gitu. Jadi orang-orang di sini kan juga memiliki bahasa ibu tersendiri gitu. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris gitu. Nah, jadi harus disesuaikan dengan si penerima informasi itu. Kemudian hukumnya tidak boleh. Jadi ada yang berpendapat bahwa hukumnya tidak boleh menerjemahkan Al-Quran itu diperkuat dengan alasan karena dengan melakukan penerjemahan itu berarti mengurangi kemujizatan Al-Quran, karena ketika Al-Quran itu diturunkan itu sudah berbahasa Arab, berbahasa Al-Quran itu gitu. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa lain dipandang mengurangi kemujizatan Al-Quran gitu. Pembahasan yang kedua tentang sejarah metode Safinda. Jadi metode Safinda ini awal mulanya dicetuskan oleh Yayasan Safinatul Huda yang memiliki salah satu program, yaitu program pelatihan terjemah Al-Quran, atau
Metode Safinda ini didirikan oleh Ustadz Khairul Anam yang merupakan ketua yayasan dari Safinatul Huda pada tahun 2006. Nah, metode ini juga memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat yang ingin belajar lebih mendalam lagi mengenai terjemah Al-Quran, karena metode ini dipandang memberikan alternatif atau kemudahan kepada masyarakat yang mau belajar memahami makna Al-Quran gitu. Juga metode Safinda ini dulunya kan hanya berkembang di kota Surabaya saja, namun dari tahun ke tahun mulai merambat ke kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Dan metode Safinda ini dapat dibuktikan dari data yang diperoleh bahwasanya dari tahun 2008 hingga 2016 itu ada pertambahan jumlah peserta didik gitu yang mengikuti program pelatihan terjemah Al-Quran menggunakan metode Safinda ini. Nah, yang awalnya hanya 367 peserta yang mengikuti PPTQ ini kemudian bertambah meningkat itu jumlah peserta didiknya menjadi 1.975 peserta didik yang mengikuti program pelatihan terjemah Al-Quran. Jadi selain itu dapat disimpulkan bahwasanya metode Safinda ini memiliki banyak peminat, kemudian juga memberikan manfaat kepada peserta didik atau masyarakat yang ingin belajar memahami makna Al-Quran lebih mendalam lagi gitu dengan menggunakan metode Safinda. Juga dari hasil penelitian yang ada di dalam makalah saya itu bahwa adanya metode Safinda ini juga karena alasan dan motivasi bahwasannya ditemukan banyak sekali dalam pembelajaran terjemah Al-Quran itu hanya 3 aspek saja. Nah, jadi hanya tilawah, ilmu tajwid, kemudian makharijul huruf. Padahal ada satu aspek lagi yang perlu dan penting sekali untuk ditanamkan kepada seseorang sejak dini, yaitu memahami terjemah Al-Quran, memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran sehingga dapat membentuk karakteristik atau karakter dan jiwa yang Qurani terhadap diri anak gitu. Bahasan yang ketiga ini tentang prinsip cara belajar mengajar menggunakan metode Safinda. Ada 3 prinsip. Yang pertama prinsip umum, kemudian prinsip cara belajar, dan prinsip cara mengajar. Nah, yang pertama prinsip umum. Nah, prinsip umum ini memandang bahwasanya metode Safinda ini lebih memusatkan perhatiannya pada bagaimana caranya peserta didik, bagaimana caranya pendidik itu menyampaikan materi kepada peserta didik. Jadi cara atau metode itu dianggap lebih penting daripada materi yang akan diajarkan, karena contohnya di dalam kelas ketika guru menyampaikan materi kepada peserta didik tapi tidak ada metode, tidak menggunakan metode, tidak menggunakan cara dalam menyampaikan materinya itu, maka juga akan berpengaruh pada hasil akhirnya, pada tujuan pembelajaran yang diinginkan itu, jadi kurang maksimal gitu. Kemudian prinsip yang kedua ini adalah prinsip cara belajar. Nah, di sini itu prinsip cara belajar metode Safinda ada 2 prinsip nih. Yang pertama laduni, kemudian yang kedua itu TOT. Nah, kalau yang prinsip laduni ini singkatan dari ilate kudumuni. Jadi seakan-akan lidahnya itu pengen atau harus bunyi atau bersuara gitu. Jadi maksudnya peserta didik ini menggunakan suatu teknik dengan suara yang keras. Karena apa? Karena dapat mengoptimalkan antara otak kanan dan otak kiri secara seimbang. Kemudian prinsip yang selanjutnya itu kan TOT. TOT ini merupakan training of trainers. Jadi maksudnya di sini peserta didik itu seperti halnya seorang guru ketika menjelaskan materinya gitu. Jadi ketika peserta didik itu diperintahkan untuk menerjemahkan Al-Quran, jadi kan dimulai dari arti kata per kata terlebih dahulu, kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat gitu.
Kemudian peserta didik ini juga akan memperoleh manfaat pengetahuan sehingga dapat sharing atau berbagi ilmu pengetahuan yang diperolehnya kepada teman-temannya, kepada keluarganya, atau teman-teman yang membutuhkan penjelasan itu gitu. Jadi kan peserta didik itu seperti halnya pendidik juga. Jadi ketika sharing itu jadi guru gitu dari temannya. Dan prinsip yang ketiga ini adalah prinsip cara mengajar. Nah, jadi pendidik atau guru ini mengajarkan kepada peserta didik dengan menggunakan bahasa hati. Bahasa hati ini diartikan suatu simbol kepekaan guru terhadap kondisi yang sedang dialami peserta didik. Jadi ada beberapa kondisi yang memungkinkan untuk belajar dan ada beberapa kondisi yang memungkinkan tidak dapat terjadi proses belajar gitu. Pembahasan yang keempat ini tentang tahapan-tahapan menggunakan metode Safinda. Nah, tahapan ini harus diperhatikan ketika menggunakan metode Safinda agar proses pembelajarannya itu berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, adanya waktu dan tempat yang disediakan. Jadi, waktu dan tempat ini sangat menentukan dari proses pembelajaran terjemah Al-Quran. Nah, waktu di sini juga harus ditentukan ada berapa menit gitu dalam setiap pekan gitu. Waktu dan tempat ini juga bisa ditentukan oleh peserta didik yang akan mengikuti serangkaian PPTQ metode Safinda. Akan tetapi juga harus diperhatikan lagi lokasinya. Nah, terkait lokasinya itu sudah memadai belum dengan jumlah peserta yang sekian gitu, udah bisa tertampung nggak di tempat itu gitu. Dan juga harus diperhatikan dari sarana dan prasarananya di ruangan tersebut, apakah sudah lengkap dengan spidol, apakah sudah lengkap dengan papan tulisnya dan lain sebagainya. Itu juga harus perlu diperhatikan agar proses pembelajaran terjemah Al-Quran itu dapat berjalan dengan lancar gitu. Kemudian ya dalam jumlah peserta didik itu yang mengikuti PPTQ maksimal harus 40 peserta didik dalam alokasi waktu 90 menit dalam setiap pekan gitu. Tahap yang kedua dalam menggunakan metode Safinda ini adalah mengikuti beragam materi dan serangkaian proses pembelajaran terjemah Al-Quran ini dengan baik. Jadi setelah waktu dan lokasi itu sudah tersedia, maka tahap selanjutnya itu adalah tahap pelaksanaan. Nah, jadi seorang peserta didik ini mengikuti semua beragam materi dan serangkaian dalam PPTQ menggunakan metode Safinda ini. Dan metode Safinda ini memiliki ciri khas tertentu terkait materinya. Jadi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu materi dasar untuk jenjang pemula, kemudian materi untuk jenjang menengah, dan yang ketiga ini materi untuk jenjang atas gitu. Jadi materinya ini sudah ada tingkatan-tingkatannya gitu. Dan tahapan yang ketiga ini menerapkan metode dari metode Safinda gitu. Ada beberapa metode, yaitu metode lafdi, metode qawaid, dan metode tafsir ringkas. Jadi metode-metode yang ketiga ini juga sudah sesuai dengan tingkatan atau jenjang pendidikannya. Nah, contohnya kalau metode lafdi ini untuk jenjang pendidikan dasar atau pemula. Kemudian kalau metode qawaid ini digunakan pada jenjang pendidikan menengah. Kemudian kalau metode tafsir ringkas ini lebih tinggi tingkatannya, yaitu digunakan pada jenjang atas gitu. Jadi sesuai tingkatan metode ini untuk tingkatan ini gitu. Dan pada tahapan pembelajaran terjemah Al-Quran dengan menggunakan metode Safinda ini memang ada media yang sudah disediakan oleh yayasan atau lembaga, seperti halnya media lembar Al-Quran dan Kamus Lafaz Al-Quran. Jadi dua media ini sangat membantu guru dan peserta didik dalam mempelajari dan memahami makna Al-Quran dengan mudah, efisien, dan praktis gitu.
Dan juga pada media lembar Al-Qur'annya itu sudah dilengkapi atau ditandai dengan warna-warna. Ada warna hitam sama merah. Nah, warna merah itu untuk materi yang akan dipelajari, kemudian warna hitam itu sudah yang dipelajari. Jadi semakin banyak kata yang sudah dipelajari, maka warna merah ini akan semakin berkurang gitu. Pesan yang kelima tentang kelebihan dan kelemahan metode Safinda. Ada kelebihan, ada juga kelemahan. Nah, yang pertama kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan dari metode Safinda ini, yang pertama memberikan kemudahan dalam mempraktekkan dan memahami makna Al-Quran dengan mudah. Kemudian yang kedua juga memberikan akses pelayanan kepada masyarakat yang ingin mempelajari dan memahami makna Al-Quran dengan mudah, yaitu meskipun masyarakat tersebut belum pernah mengikuti pelatihan terjemah Al-Quran ataupun belum pernah menempuh pendidikan di pesantren. Kemudian kelebihan yang ketiga ini juga metode Safinda ini merupakan salah satu peran dalam pemasyarakatan Al-Quran dan mengqurankan masyarakat setempat. Selain memiliki kelebihan, metode Safinda ini juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya itu terletak pada aspek menghafal lafaz beserta artinya. Karena kan kalau ada peserta didik yang usianya sudah dewasa atau orang tua itu juga merasakan kesulitan ketika menghafal lafaz beserta artinya. Karena kan metode ini lebih menekankan pada aspek hafalan yang meskipun sudah dilengkapi dengan dua media tadi, media lembar Al-Quran dan kamus lafaz gitu. Pesan yang keenam tentang faktor pendukung dan faktor penghambat metode Safinda. Nah, jadi ada dua, yaitu ada dua faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang pertama faktor pendukung. Jadi faktor pendukung di sini adalah suatu faktor yang dapat mendukung terlaksananya pembelajaran terjemah Al-Quran menggunakan metode Safinda ini dengan lancar, dengan baik gitu. Yang pertama, faktor pendukungnya itu makna kosakata yang harus dihafal itu tidak terlalu banyak, karena lafaz yang sudah dipelajari atau sudah dihafal itu tidak diulangi lagi gitu. Kemudian guru itu memberikan jam tambahan kepada peserta didik yang ingin belajar lebih mendalam lagi terkait terjemah Al-Quran menggunakan metode Safinda ini. Dan juga terkait medianya itu kan tadi ada dua, media lembar Al-Quran sama kamus lafaz. Nah, pada media lembar Al-Quran itu kan ditandai atau dilengkapi dengan warna merah sama hitam. Jadi warna merah ini untuk materi yang akan dipelajari, kemudian kalau warna hitam ini untuk materi atau kosakata yang sudah dipelajari gitu. Dan faktor yang kedua ini faktor penghambat dalam metode Safinda. Yang pertama, durasi waktu pembelajarannya itu dengan menggunakan metode Safinda terlalu singkat gitu. Kemudian guru merasa kesulitan karena dihadapkan beragamnya karakteristik dari seorang peserta didik gitu. Kemudian yang ketiga itu siswa itu merasakan bosan saat pembelajaran, mungkin karena kurangnya inovasi dari seorang guru ketika menyampaikan materi. Kemudian itu lagi pandangan siswa atau image siswa itu yang menganggap bahwa pembelajaran terjemah Al-Quran itu sangatlah sulit gitu. Itu juga menjadi faktor penghambat dalam terlaksananya pembelajaran terjemah Al-Quran dengan menggunakan metode Safinda ini jadi kurang maksimal gitu. Dan faktor yang kedua ini faktor penghambat dalam metode Safinda. Yang pertama, durasi waktu pembelajarannya itu dengan menggunakan metode Safinda terlalu singkat gitu. Kemudian guru merasa kesulitan karena dihadapkan beragamnya karakteristik dari seorang peserta didik gitu. Kemudian yang ketiga itu siswa itu merasakan bosan saat pembelajaran, mungkin karena kurangnya inovasi dari seorang guru ketika menyampaikan materi. Kemudian itu lagi pandangan siswa atau image siswa itu yang menganggap bahwa pembelajaran terjemah Al-Quran itu sangatlah sulit gitu. Itu juga
menjadi faktor penghambat dalam terlaksananya pembelajaran terjemah Al-Quran. Dengan menggunakan metode Safinda ini jadi kurang maksimal gitu. Pembahasan yang terakhir adalah contoh metode Safinda. Jadi contoh metode Safinda ini lebih ke praktek. Jadi saya akan mencoba mempraktekkan menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode Safinda pada Quran Surah Al-Fatihah. Jadi untuk teman-teman bisa juga ikut belajar bareng, kita belajar bareng, mengartikan bareng menggunakan metode Safinda. Oke, silakan disimak. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa kalian lihat di sini yang berwarna merah akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan nama. Bismi, dengan nama. Allah, Allah. Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji. Alhamdulillah, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Rabbi, Tuhan. Rabbi, Tuhan. Al-alamina, semesta alam. Al-alamina, semesta alam. Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Maliki, yang menguasai. Maliki, yang menguasai. Yaumi, hari. Yaumi, hari. Ad-dini, pembalasan. Ad-dini, pembalasan. Iyaka, hanya kepadamu. Iyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyaka, wa dan iyaka, hanya kepadamu. Nasta'inu, meminta pertolongan. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ihdina, tunjukkanlah kami. Ihdina, tunjukkanlah kami. As-sirata, jalan. As-sirata, jalan. Al-mustaqimah, yang lurus. Al-mustaqimah, yang lurus. Sirata, jalan. Sirata, jalan. Alladzina, orang-orang yang. An'amta, engkau beri nikmat. An'amta, engkau beri nikmat. Alaihim, atas mereka. Ghairi, bukan. Ghairi, bukan. Al-maghdubi, orang yang dimurkai. Al-maghdubi, orang yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Wa, dan la, tidak. Ad-dallin, bukan pula orang-orang yang sesat. Oke, kita sudah selesai mengartikan arti kata per kata, kemudian lanjut mengartikan satu kalimat gitu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan orang yang dimurkai atas mereka, dan tidak orang-orang yang sesat. Shadaqallahul Azim. Oke, itu tadi praktek dalam menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode Safinda. Gimana menurut teman-teman? Mudah kan? Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini terkait pembahasan yang saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.